Selamat pagi pemirsa, saya Ken Sution akan menemani Anda dengan beragam informasi terkini di antaranya. 38 hakim dan pegawai di Pengadilan Negeri Medan positif COVID-19. Pendaftaran calon bupati dan wakil bupati di KPUD Simalungun. Tidak masuk kerja lebih dari 46 hari, seorang ASN di Nias Utara dipecat. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang sumut hari ini pagi selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Pengadilan Negeri Medan menjadi klaster terbaru penyebaran COVID-19 di wilayah Medan, Sumatera Utara. Setelah 38 orang di lingkungan Pengadilan Negeri Medan dinyatakan positif COVID-19 dari hasil swab yang dilakukan pada 28 Agustus kemarin. Sebanyak 38 pegawai Pengadilan Negeri Medan dinyatakan positif COVID-19. 25 orang diantaranya merupakan pegawai dan panitera, sedangkan 13 orang lainnya merupakan hakim di Pengadilan Negeri Medan. Terpaparnya 38 pegawai dan hakim di kantor Pengadilan Negeri Medan ini berdasarkan hasil swab test yang dilakukan pada tanggal 28 Agustus kemarin. Saat ini pihak Pengadilan Negeri Medan sudah berkoordinasi dengan gugus tugas untuk melakukan swab test kembali kepada para pegawai, sedangkan aktivitas pelayanan tatap muka untuk sementara ditutup mulai tanggal 4 September hingga 11 September mendatang. Nah, kalau lockdown Pak gimana Pak? Tadi Pak soalnya kan kalau lockdown itu kita ketentuannya kita tutup. Tapi ada hal-hal yang urgen tetap kita terima. Misal kalau perkara-perkara yang pidana yang tidak bisa diperpanjang penahanannya, maka itu kita terima. Oh, tetap di sidang kan Pak? Tetap di sini kita terima. Kalau untuk saat ini Persidangan virtual, Fer. Nggak perlu lagi sini saksi jasa di kejaksaan. Kita di sini nggak perlu rame-rame, nggak perlu kumpul-kumpul sini lagi. Saksi di sana di kejaksaan, tahanan di rutan. ya. Itu udah. Soal informasi tadi ada yang dapatkan Pak, ada 38 katanya positif. Hasil swab rapid test kemarin. 38. 38 ya. Udah 38 Pak? Iya benar, 38. Jadi itulah karena udah tingginya tingkat ini penyebarannya, maka kita lockdown. Diketahui sebelumnya salah satu hakim di PN Medan berstatus suspek meninggal dunia pada Rabu kemarin. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, mantan manajer keuangan kantor pos Medan berinisial MMN ditangkap tim Reskrim Polrestabes Medan. Tersangka diduga melakukan tindak pidana korupsi dengan kerugian negara mencapai 2 miliar rupiah. Mantan manajer keuangan dan benda pos Matrai kantor pos Medan berinisial MMN ditangkap personil Polrestabes Medan di kediamannya di kawasan Kelambir 5 Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Penyidik Satuan Reserse Kriminal menetapkan MMN sebagai tersangka kasus korupsi yang telah menyeret SHS, bawahannya tersangka MMN, yang sudah divonis oleh Pengadilan Negeri Medan dalam perkara penyalahgunaan materai sebanyak 349.000 lembar pada akhir 2019 silam. SHS sendiri kini sedang menjalani masa hukuman 5 tahun penjara di Lapas Tanjung Gusta Medan. MMN diduga bekerja sama dengan narapidana SHS atas penggelapan berkesinambungan sebanyak 349.000 lembar materai yang menyebabkan kerugian negara sebesar 2 miliar lebih. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, MMN mengaku uang hasil kejahatan dihabiskan untuk bermain saham. Uang sisa hasil kejahatan sebesar 55 juta rupiah dan 25 gram emas yang masih disimpan tersangka disita penyidik sebagai barang bukti. Menurut Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Riko Sunarko, MMN, manajer keuangan dan PBM dijadikan tersangka karena tidak melakukan pengawasan atau pemeriksaan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya.
manajer keuangan dan BPM, di mana yang bersangkutan tidak melaksanakan pengawasan dan atau pemeriksaan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Dari amar putusan tersebut, saudari SAS selain diputus 5 tahun penjara, kemudian kita diperintahkan untuk menindaklanjuti untuk saudara MMN selaku manajer keuangan dan BPM tidak melaksanakan pengawasan dan atau pemeriksaan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Terhadap MMN, penyidik kepolisian mengenakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi pasal 2 ayat 1, pasal 3 junto, pasal 55 ayat 1 KUH pidana dengan ancaman minimal 4 tahun penjara. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, angka penjualan bahan bakar minyak di Sumatera Utara tercatat mulai menunjukkan peningkatan, setidaknya dalam 3 bulan terakhir. Sebelumnya, akibat pandemi COVID-19, angka penjualan BBM oleh Pertamina sempat tertekan. Kinerja penjualan bahan bakar minyak di Sumatera Utara berangsur-angsur pulih setelah sebelumnya sempat tertekan oleh pandemi COVID-19. Pertamina mencatat pada masa awal pandemi COVID-19, angka penjualan sempat anjlok sebesar 28%. Penurunan penjualan terjadi pada semua jenis bahan bakar. Akan tetapi sejak mulai diberlakukannya adaptasi kenormalan baru, serta dorongan untuk menjalankan roda ekonomi, secara tidak langsung mendongkrak penjualan BBM, khususnya BBM berkualitas seperti Pertamax, Pertamax Turbo, Pertalite, dan Pertadex, serta Dexlite. Selama bulan Agustus jika dibanding hari biasa selama pandemi, konsumsi Pertalite naik 11%, Pertamax 19%, serta Pertamax Turbo naik signifikan sebesar 55%. Sementara untuk BBM jenis diesel, seperti Pertamina Dex dan Dexlite, masing-masing meningkat 34% dan 27%. Dampak pada berbagai sektor, salah satunya di sektor BBM yang Pertamina sempat mengalami penurunan penjualan sekitar 28%. Tetapi setelah di tren 3 bulan terakhir, peningkatan konsumsi penjualan BBM sudah mengalami tren positif. Jadi tercatat untuk khususnya di BBM berkualitas seperti Pertamax, Pertamax Turbo, dan Pertalite, Pertamina sudah mengalami pertumbuhan positif di penjualan terakhir. Selain adanya peningkatan mobilitas kendaraan warga selama beberapa bulan terakhir, kesadaran warga Sumatera Utara akan penggunaan BBM berkualitas yang ramah lingkungan juga meningkat. Daniel Pekuali melaporkan untuk Eva Rina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, Jumat 4 September 2020 merupakan hari pertama pendaftaran calon kepala daerah di seluruh KPU di tanah air yang mengikuti Pilkada serentak 2020. Berikut kami sajikan cuplikan tayangan pendaftaran calon Bupati Simalungun Haji Anton Ahmad Saragih dan calon Wakil Bupati Rospita Sitorus di KPUD Simalungun. Seperti yang kita ketahui bersama pemirsa bahwa proses pendaftaran ini berlangsung di kantor KPUD Kabupaten Simalungun, yaitu di Kecamatan Raya Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Pemirsa, seperti yang dapat kita saksikan di layar kaca Anda pada saat ini,
pasangan bakal calon sedang menyerahkan berkas kepada Komisioner KPU Simalungun. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita saksikan bersama penyerahan dokumen paslon Bapak Dr. Haji Anton Ahmad Saragi dan Ibu Isri Rosmita Sukobi kepada Ketua KPU Kabupaten Simalungun. Baik, saat ini kita saksikan bakal calon Bupati Haji Anton Ahmad Saragi beserta Rosmita Sitorus sedang menyerahkan berkas kepada Komisioner KPU Simalungun. Gantian kalau udah kasih kesempatan kawannya. Pak, hadap sini Pak. 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 Haji nggak sini Bu, gantian. Dan beberapa dari awak media juga turut mengabadikan proses yang sedang berlangsung saat ini. Oke, cukup ya. Cukup ya, bisa bergeser ya. Baik, Ketua KPU Simalungun saat ini telah menerima berkas pendaftaran dari bakal calon Haji Anton Ahmad Saragi beserta Rosmita Sitorus, dan penyerahan juga telah dilakukan. Pemirsa, warga Kelurahan Silandit dan Desa Aik Bayur, Kota Padang Sidimpuan kembali meminta wali kota untuk merelokasi pemakaman jenazah COVID-19 dari wilayah mereka. Terbukti dari pengukuran yang dilakukan, jarak makam dengan pemukiman warga hanya 300 meter. Wali Kota Padang Sidempuan Irsan Effendi Nasution bersama Dandim 0212 TS, Kapolres Padang Sidempuan bersama warga Desa Aik Bayur dan Sidit Kamis siang melakukan pengukuran jarak antara pemukiman warga dengan lokasi pemakaman jenazah COVID-19. Dalam pengukuran ini, jarak makam dan pemukiman warga hanya 300 meter. Hal inilah yang membuat warga gerah, sebab menurut warga seharusnya berjarak 500 meter sesuai dengan prosedur tetap kesehatan. Selama masa pandemi COVID-19, warga Kelurahan Silandit dan Desa Aik Bayur kerap melakukan penolakan jenazah COVID-19 dimakamkan di lokasi mereka. Selain tidak adanya sosialisasi dari pemerintah Kota Padang Sidempuan, jarak yang tidak memenuhi standar kesehatan pun menjadi alasan warga resah. Warga meyakini jika Pemko Padang Sidempuan bersikeras terus melakukan pemakaman di daerah mereka, maka warga akan terjangkit COVID-19. Jangan ada dibuat di sini. Itu aja. Lain itu tidak ada masalah. Dengan dasar waktu pemakaman COVID yang yang sebelum yang terakhir ini itu sampah-sampah dari bertaburan. Entah alat untuk penanaman COVID itu saya tidak tahu kan. Itulah apanya. Jadi permintaan kita selanjutnya kita selanjutnya itu ya? Di pemakaman itu pendapat masyarakat Desa Aik Bayur dan Kelurahan Silandit itu bisa jangan di Kelurahan Silandit dan Desa Aik Bayur. Itulah pendapat masyarakat Desa Aik Bayur dan Kelurahan Silandit. Ada kan sorry kan? Itu. Azan Sinaga melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, Nur Laili, warga Dusun Pisang, Desa Melati, Pasar 2, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, membutuhkan uluran para dermawan untuk meringankan beban penyakit tumor hidung yang menimpanya setelah didiagnosa dokter. Penyakit tersebut sudah dialami sejak 1,5 tahun. Kondisi Nur Laili begitu memprihatinkan akibat penyakit tumor hidung yang dideritanya. Kondisi wajah Nur Laili mengalami pembengkakan. Selain penglihatan dan pendengaran, Nur Laili juga kesulitan untuk membuka mulut, sehingga ibu 3 anak ini mengalami kesulitan untuk makan. Menurut Khairullah, suami Nur Laili, sakit yang dialami istrinya ini mulai dirasakan sejak 1,5 tahun yang lalu, di mana Nur Laili awalnya mengalami sakit flu dan sering mengeluarkan darah dari hidung. Karena keterbatasan ekonomi yang dialami keluarganya,
Nurlaili hanya menjalani pengobatan alternatif di kampung mereka. Pada bulan Agustus 2020, Nurlaili dibawa untuk menjalani perawatan di rumah sakit setelah dibantu oleh pihak desa dan puskesmas setempat untuk mengurus kartu BPJS Kesehatan, yang mana dibayarkan secara mandiri oleh suami Nurlaili. Rencananya dalam beberapa hari ke depan, Nurlaili akan menjalani rawat inap di salah satu rumah sakit di Lubuk Pakam. Dan akan dilakukan pemeriksaan lanjutan untuk melihat penyakit dari bagian dalam wajah Nurlaili. Dari awalnya satu tahun setengah, Pak. Itu penyebab awalnya apa, Pak? Yaitu dia berupa mimisan, sering keluar darah dari hidungnya. Sakit tumor Di bagian wajah, Pak? di hidung itu tadi tumor. Hasil labnya udah sebagian udah diketahui penyakitnya. Ini nanti hari Rabu, nanti Kamis besok dibawa lagi ke rumah sakit, mau di opname, anjuran dokter begitu, suruh opname dulu. Setelah itu nanti hari Jumat dilaksanakan yaitu pemeriksaan lagi untuk penyakit yang di dalamnya lagi. Kalau yang nampak dari hidung tadi, kata dokter ini tumor. Abdul Malik melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, di tengah wabah COVID-19 yang menyebar luas di Kepulauan Nias, seorang aparatur sipil negara berinisial MT di Pemda Nias Utara dipecat akibat tidak masuk kantor selama 46 hari kerja. Pemecatan tersebut dilakukan oleh pihak Pemda Nias Utara berdasarkan peraturan pemerintah tentang disiplin pegawai negeri sipil. Seorang ASN berinisial MT harus menerima tindakan tegas dari pimpinan pemerintah daerah Kabupaten Nias Utara, berupa pemecatan tidak atas permintaan sendiri, karena melebihi 46 hari kerja tidak hadir untuk berkantor. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Nias Utara, melalui Kepala Bidang Penggadaian dan Pembinaan Pegawai, Suparman Zega mengatakan, pemecatan yang diberikan kepada ASN berinisial MT tersebut telah sesuai pada peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2020 tentang disiplin pegawai. Meski di tengah pandemi COVID-19, sanksi berupa pemecatan kepada MT yang selama ini tidak masuk kantor tetap diterapkan kepadanya. Sejak dijatuhi sanksi pemecatan tersebut oleh pihak Pemda Nias Utara, sampai saat ini laporan banding administratif MT kepada pihak Pemda belum disampaikan. Ya, benar. Ada salah satu PNS yang telah kita ambil tindakan tegas karena melanggar disiplin berat di salah satu PNS di Kabupaten Utara. PNS yang bersangkutan ini adalah pelanggaran ketidakhadiran masuk kantor lebih dari 46 hari kerja. Selain MT, masih banyak ASN di lingkup Nias Utara yang melanggar disiplin pegawai. Akan tetapi masih diberikan toleransi atau pembinaan di masing-masing SKP di tempat ASN bekerja. Augumano Zega melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, pemerintah berencana memberikan insentif pulsa bagi mahasiswa dan masyarakat. Keputusan itu tertuang dalam keputusan Menteri Keuangan tentang biaya paket data dan komunikasi tahun anggaran 2020. Kebijakan ini akan berlangsung dari 31 Agustus hingga akhir tahun 2020. Selain menetapkan besaran pulsa yang diberikan kepada pegawai negeri sipil dengan kisaran dari Rp200.000 sampai Rp400.000 per orang per bulan, pemerintah juga memutuskan memberikan intensif pulsa kepada mahasiswa dan masyarakat.
Seperti diungkapkan Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Rahayu Puspasari dalam wawancara secara virtual pada 2 September menyampaikan ada 2 kebijakan yaitu bantuan subsidi dan bantuan bagi instansi pemerintah. Dalam keputusan itu terdapat kebijakan yang diberlakukan hingga akhir Desember 2020. Salah satunya adalah mahasiswa dan masyarakat bisa mendapatkan pulsa sebesar Rp150.000 per orang per bulan. Rahayu menjelaskan ada syarat tertentu yang harus dipenuhi penerima. Dalam peraturan yang berlaku, bantuan hanya ditujukan bagi penerima pendukung penyelenggaraan pemerintah seperti sosialisasi dan pendampingan. Adapun mahasiswa yang menerima merupakan mahasiswa di PTN yang membutuhkan bantuan paket data untuk belajar daring. Kalau kita bicara mahasiswa ini kelompok yang mana? Karena di bantuan yang saya sebut pertama kali tadi yang kelompok pertama itu kan sudah ada. Nah ini beda. Ini adalah instansi pemerintah yang kemudian memiliki aktivitas, memiliki satker-satker pendidikan di bawahnya, seperti misalnya kampus-kampus negeri, yang kemudian dinyatakan membutuhkan biaya paket data, maka mereka bisa juga diberikan dalam rangka penyelenggaraan ini. Rahayu menambahkan sumber pendanaan program pulsa gratis masyarakat dan mahasiswa ini berasal dari hasil optimalisasi dan realokasi penggunaan anggaran yang sebelumnya belum terpakai karena terdampak pandemi. Dari Jakarta, Fazar Ilham, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini pagi ini. Saya Kina Sutian mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.